Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, come back to my YouTube channel Senja Reptil. Kali ini kita bakal sharing bareng nih tentang seputaran Penanganan pertama terhadap gigitan ular venom dan non venom. Sebelum itu jangan lupa untuk di-subscribe, Share, komen, like, langsung aja cekidot. Oke, buat teman-teman, kalau misalkan kalian kena gigitan ular atau snake bite atau teman kalian kena gigit ular, yang pertama kali harus kalian lakuin tuh imobilisasi. Nah, berikut kita jelasin apa arti imobilisasi. Imobilisasi adalah membuat tidak bergerak otot-otot yang mengaktifasi atau pumping kelenjar getah bening. Yang kedua itu dampak-dampak gigitan. Jadi ada beberapa dampak yang harus kalian perlu ketahui. Dampak-dampaknya apa aja? Ayo kita kupas tuntas langsung habis ini. Misalkan kita tergigit oleh ular king cobra. King cobra itu dia mempunyai beberapa racun bisa seperti neurotoksin Sama kardiotoksin. Nah, neurotoksin tuh nyerangnya kemana tuh, Bang? Untuk neurotoksin dia menyebabkan kegagalan saraf, dan kardiotoksin Dia menyerang ke arah jantung. jadi membuat kita susah bernapas. Pompa jantung kurang naik lah dibikin sama bisa tadi itu ya. Dan untuk ular ulang-uling hampir sama untuk kadar bisanya dengan king cobra. Dia mempunyai bisa neurotoksin dan kardiotoksin. Tapi ada satu ular yang dia high venom tapi berbeda jenisnya. Dia itu menyerang pendarahan yang susah dihentikan. Itu hematotoksin. Itu kayak ular apa sih? Rhodosoma. Rhodosoma, iya benar. Itu yang high teman-teman. Jadi di balik itu ada juga yang low venom atau medium venom, sejenisnya colobrid lah. Dan itu nyerang di sitotoksin, nekrotoksin. Nekrotoksin itu sendiri nyerang ke jaringan kulit. Terus sitotoksin itu menyerang ke Pembengkakan area yang tergigit seperti ular boiga yang medium venom lah. kayak flying snake gitu-gitu ya teman-teman ya. Oke, selanjutnya ada jenis gigitan. Nah, jenis gigitan itu contoh kalian nggak tahu nih karakter ular itu berbisa dan venom atau venom gitu. Kalian cukup ngelihat efek gigitannya itu langsung tahu. Contoh gigitan venom itu kayak dua jari gitu ya. Gimana? Kayak ada luka dua taring. Dua taring kayak di gambar ini nih. Terus kalau yang non venom itu abstrak kayak di gambar ini. Karena non venom itu dia mempunyai gigi yang berjenis agripa seperti mata kail apa gergaji lah Ke belakang. Iya. Ya, benar. Oke, langsung kita kasih tahu gimana cara penanganan utama ketika kita digigit ular, baik non venom ataupun yang venom sekaligus. Untuk yang pertama kita akan mempraktekkan penanganan pertama tergigit ular yang high venom dulu. Oke, silakan. Oke teman-teman, yang perlu teman-teman sediakan jikalau terjadi tergigit dengan ular high venom, yaitu 2 batang kayu dan ikatan untuk mengikat nanti dengan cara imobilisasi. Tapi ini terserah ya, bisa diganti dengan objek lain. Iya. Contoh bisa pakai pokoknya yang keras lah yang bisa untuk diikat di pen gitu di sekitar tangan yang tergigit atau kaki. Seandainya teman-teman lagi berada di area perkebunan kan mungkin susah buat nyari kayu seperti ini dan ikatan kain seperti inilah. Jadi kalau bisa yang seadanya lah, yang seperti bisa nanti buat imobilisasi. Oke, Kita langsung aja mempraktekkan seperti apa untuk imobilisasi penanganan pertama gigitan ular high venom. Untuk yang pertama, tangan lurus,
Nanti kita jepit seperti orang patah tulang. Karena dengan cara ini kita supaya tidak ada pergerakan di sendi ini. Karena kalau sampai ada pergerakan, nanti misalkan di sini yang terkena gigit ular hypenom, kalau sampai ada pergerakan nanti cepat menyebar karena gigitan ular itu tidak melalui pembuluh darah tapi melalui kelenjar getah bening. Iya, semakin banyak pergerakan semakin menyebar pula si venom itu. Si bisanya. Iya. Untuk yang kedua seperti orang patah tulang aja. Pastiin orang yang tergigit nih jangan panik ya teman-teman. Iya, tetap jangan Tetap panik. tahan stay gitu ya, jangan banyak gerak. Iya. Jangan ada pergerakan banyak otot. Untuk cara mengikatnya jangan terlalu kencang. Agak longgar, yang penting tidak ada pergerakan dari sendi engsel. Jangan di area yang tergigit diikat. Bahaya itu. Demikian untuk penanganan pertama bila tergigit ular hypenom. Usahakan si tangan ini jangan sampai ada pergerakan sama sekali untuk mencegah penyebaran bisa ular, agar memperlambat lah gitu. Itu kita bisa mengukur misalkan berapa jam, 2 jam sekali si venom ini pergerakannya. Iya, penyebarannya. Kalau bisa langsung ke paskes. Iya, terdekat. Yang penting kita melakukan imobilisasi dulu agar cepat tertolong. Penanganan pertama seperti ini kira-kira. Iya, ini untuk khusus hypenom. Jadi ini gunanya agar tidak melakukan pergerakan otot. Dari, otot sendi sini, terutama yang di sini, agar si venom itu tidak terpompa gitu. Oke teman-teman, yang tadi itu contoh buat kalau kalian atau teman kalian yang tergigit ular venom, ular yang bisa tinggi lah, yang high. Contoh kayak ulang-uling, terus apa? King Cobra, terus sama Rhodosoma gitu, banyak jenis-jenis ular. Nah, kali ini kita bakal ngejelasin gimana penanganan kalau kita itu digigit sama ular yang non venom atau medium venom. Langsung praktek nih, langsung gimana dampak gigitan dari ular yang non venom, cara penanganannya. Yang di sini kita pakai ular retik. Anggap aja ini boiga, ular-ular yang medium venom lah. Retik ini non venom ya teman-teman, artinya dia itu nggak berbisa dan tidak mematikan. Hanya gigitan yang dampaknya itu mungkin gatel, terus pembengkakan seperti itu. Iya. Yuk, nih. Contoh kalian kena gigitan seperti ini nih. Kelihatan nggak? Oke, stay kameranya boleh saya. Nah, ini ada dampak ada darahnya ya guys ya, dari retik. Oke. Nah, ini udah digigit sama si retik nih, bekasnya itu seperti ini teman-teman. Ini kalau gigitan ular yang non venom, karena banyak abstrak seperti itu ya, nggak tentu. Nah, kalau yang venom itu bekasnya itu 2. Iya. Bekas taringnya benar. Yang pertama, kalau kalian digigit ular seperti ini atau yang lainnya, jangan pernah ditarik secara refleks gitu. Karena kalau ditarik, tadi bentuk giginya bentuk agripa ke belakang, itu bakal sobek. Nah, ini nggak bakal sobek karena nggak ditarik. Cuman bekas kayak ya banyak jarum lah, suntik-suntik jarum seperti itu. Nah, kali ini teman saya bakal ngejelasin gimana cara
kalau kalian digigit ular yang non venom, jangan menyepelekan ular yang non venom karena dia tidak berbisa atau berbisa menengah, jangan terlalu disepelekan. Tapi ada juga penanganannya nih. Untuk penanganan pertama, bila terjadi gigitan ular yang non venom atau medium venom, ya, untuk pertama-tama dibersihkan dulu. Nah, berikutnya kalau ada di dekat rumah teman-teman ada pohon pisang, teman-teman ambil getah pisangnya baru dioles-oles. Itu untuk penanganan tradisional. Bisa getah pisang, bisa jahe, bisa pakai air anget dikasih garam, boleh, bisa. Kemungkinan juga di tempat teman-teman juga banyak lah untuk pengobatan tradisional bila terjadi untuk gigitan ular yang medium venom. Jadi teman-teman, saya memberi edukasi yang seperti ini khusus yang ular medium venom. Intinya tidak mematikan. Iya. Iya. Kecuali kalau yang high venom yang seperti tadi model imobilisasi. Ya, benar. Jadi teman-teman, mungkin beda daerah beda-beda cara penanganan tradisionalnya. Kayak tadi dibilang sama teman saya, ada yang pakai getah pisang, ada yang pakai jahe, ada yang pakai air hangat ditaruh garam gitu. Beda daerah beda-beda tempatnya. Tapi ada juga nih yang tidak boleh dilakukan ketika digigit ular. Apalagi ular high venom. Benar. Seperti kita menghisap darah. Itu nggak boleh tuh. Kayak di film-film gitu. Kayak contohnya seperti ini. Anggaplah ini ular tergigit ular venom. Ini tuh high venom gitu. High venom. Ini tuh nggak bisa dihisap seperti ini. Karena ternyata ular high venom itu menggigit bukan melalui pembuluh darah tapi kelenjar getah bening. Terus ada juga yang dibilang harus diikat. Nah, itu nggak boleh, teman-teman. Itu mitos, salah. Salah. Karena akan berdampak lebih parah, lebih fatal ya. Iya, lebih fatal. Terus ada juga yang dibilang harus digosok pakai batu kerikil yang panas tuh. Bener nggak tuh kira-kira? Mitos. Itu mitos. Salah besar. Salah besar, benar. Terus ada juga yang bilang kalau gigit king cobra dampaknya kan 30 menit nih. Iya. Sekali gigit, kalau 2 kali gigit 60 menit, itu bener gak tuh? Mitos juga, jangan dipercaya. 2 kali gigit keburu mati, bener kan? Iya. Ya, benar. Semakin banyak gigitan semakin cepat matinya. Benar. Semakin cepat orangnya ya yang terkena gigitan orangnya. ya. Jadi kita mengadakan edukasi ini saling sharing, saling belajar. Iya. Saya enggak seperti menggurui teman-teman. Kita kalau misalkan teman ada ilmu, kita tolonglah berbagi di komen. Ya. Ada kekurangan atau tambahan apa-apa, kalian boleh langsung di kolom komentar yang tersedia. Kita biar sama-sama tahu tentang penanganan ketika tergigit ular yang high venom apa yang medium venom gitu. Benar. Karena di Indonesia ini terjadi kematian karena tergigit ular high venom itu sekitar berapa? 13.500 kejadian per tahun. Iya. Itu per tahun lah, teman-teman. 10% itu berakhir dengan kematian. Makanya itu dikarenakan gimana itu kalau bisa mati? Itu karena ketidaktahuan orang pada saat terjadi tergigit itu untuk penanganan pertamanya. Bisa disebut awam ya. Iya, awam lah. Jadi kita nggak tahu first aid lah namanya. Penanganan pertama terhadap gigitan ular yang berbisa. Makanya ya terjadi banyak kematian. Apalagi yang banyak kematian itu paling orang pelihara sama snack show atau atraksi ular. Iya, atraksi ular. Sama yang petani-petani juga yang di perkebunan itu bisa fatal lah kalau digigit ya. Kebanyakan yang 10% itu digigit dari mereka lah seperti itu. Jadi semoga video ini bermanfaat buat kalian. Kita sama-sama belajar bareng, sharing bareng. Kalau ada kekurangan silakan komen, nggak apa-apa, kita terbuka.
Oke, terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video kami sampai habis. Sekali lagi jangan lupa untuk di like, di komen, di share, dan di subscribe. Jangan lupa diaktifin tombol loncengnya agar kalian tetap dapat notifikasi dari Senja Reptil. Kami Senja Reptil, hatur nuhun. Mau lihat ya?